Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kemarin kita ngebahas fa'il ya. Habis fa'il itu pembahasannya naibul fa'il. Nah, naibul fa'il itu dia terletak setelah fi'il majhul. Doroba ini namanya fi'il ma'lum. Duriba ini namanya fi'il majhul. Yadribu itu fi'il ma'lum. Yudrobu itu namanya fi'il majhul. Jadi setelah fi'il majhul dia menjadi naibul fa'il. Contohnya misalkan ada kalimat doroba Muhammadun al-kalba. Muhammad memukul anjing. Nah, kemudian menjadi duribal kalbu. Anjing dipukul. Nah, maka yang menjadi naibul fa'il itu yang awalnya dia adalah maf'ulun bih atau objek. Makanya nama lain dari naibul fa'il itu adalah al-maf'ul. Nama lain daripada naibul fa'il itu al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Jadi secara makna naibul fa'il itu subjeknya nggak ada secara makna, tapi secara kedudukan i'rab al-kalbu itu dia marfu karena menggantikan posisi fa'il yang marfu. Tapi secara makna duriba al-kalbu itu arti dari al-kalbu maknanya adalah objek atau maf'ulun bih. Duriba al-kalbu, anjing dipukul. Yang memukul siapa? Nah, itu kan dibuang. Tidak boleh ditampakkan. Apa sih faidahnya naibul fa'il itu? Naibul fa'il itu memang difungsikan untuk menyembunyikan si subjeknya sehingga maf'ul menggantikan posisi fa'il yang marfu. Ya, tadinya al-kalba kan mansub, dia menjadi maf'ulun bih mansub, kemudian di bawah al-kalbu dia marfu karena memang dia menggantikan posisi fa'il. Makanya di situ namanya naibul fa'il atau penggantinya fa'il yang marfu, tapi secara makna dia tetap objek. Duriba al-kalbu, anjing dipukul. Yang memukul siapa? Ya, yang memukul itu memang tidak disebut. Karena fungsi dari naibul fa'il adalah tidak menyebutkan fa'il. Kenapa tidak menyebutkan fa'il? Pertama, karena memang tidak diketahui. Contoh misalkan, laptopku dicuri. Laptopku hilang atau laptopku dicuri. Yang mencuri siapa? Yang nggak tahu kan dicuri. Jadi, naibul fa'il itu memang sengaja tidak menyebutkan subjek karena memang subjeknya pertama tidak diketahui. Kedua, kita ingin merahasiakan si subjek atau si fa'ilnya itu karena takut terancam. Jadi kita nggak mau nyebut namanya. Jadi memang sengaja fa'ilnya tidak disebut. Itu faedah dari naibul fa'il. Misalkan ya anjing itu dipukul. Kita tahu anjing yang dipukul. Kita tahu siapa yang mukul anjingnya. Tapi kita ngomong ke orang lain, duribal kalbu, anjing itu dipukul. Siapa yang mau mukul ya kita emang sengaja nggak mau ngasih tahu siapa yang mukul. Pokoknya kita cuma pengen ngasih tahu anjing itu dipukul. Begitu. Oke, naibul fa'il itu simpelnya begitu. Yang bisa dijadikan naibul fa'il itu apa aja? Ya, pertama maf'ulun bih tadi ya. Kayak doroba Muhammadun al-kalba. Al-kalbanya jadi naibul fa'il. Berarti duriba al-kalbu contohnya. Ya, duriba al-kalbu. Nah, al-kalbu ini kan asalnya dia maf'ulun bih kan. Doroba Muhammadun al-kalba. Nah, al-kalba ini pada asalnya dia maf'ulun bih. Kemudian duriba al-kalbu, dia al-kalbunya di bawah jadi jadi naibul fa'il yang berasal dari maf'ulun bih.
Kedua, jar dan majrur bisa dijadikan naibul fa'il. Contohnya, siro bizaidin, ji'a bihindin, siro bizaidin, dijalani oleh Zaid. Ya, misalkan di sini ada kalimat saro Muhammadun bizaidin, bizaidin. Muhammad berjalan bersama Zaid. Nah, Muhammadnya dibuang, fa'ilnya itu dibuang, kemudian bizaidinnya dijadikan naibul fa'il menjadi siro bizaidin, berjalan bersama Zaid. Siapa yang bersama Zaid? Yang berjalan bersama Zaid ya subjeknya itu kita hilangkan. Ya, yang awalnya itu ada Muhammad, di sini Muhammadnya kita hilangkan. Memang fungsinya naibul fa'il tidak ingin menyebutkan subjeknya, maka kita di sini hanya menyebutkan Zaidnya saja. Nah, jadi jar dan majrurnya inilah yang menjadi naibul fa'il. Bizaidinnya inilah yang menjadi naibul fa'il. Wal jar wal majrur ya fi mahali raf'in naibul fa'il. Yang ketiga yang bisa dijadikan naibul fa'il itu adalah zorof. Baik zorof zaman atau zorof makan. Contohnya sima yaumun tawilun. Asalnya misalkan soma zaidun yauman tawilan. Pada awalnya di sini dia menjadi zorof. Kemudian zaidnya ini yang tadinya sebagai subjek atau fa'il dihapus. Ya jadinya sima yaumun tawilun. Dipuasakan hari yang panjang. Siapa yang puasa di hari yang panjang? Ya tidak kita sebutkan fa'ilnya atau subjeknya karena memang itu fungsi dari naibul fa'il. Ini contoh daripada zorof zaman. Ya pokoknya zorof bisa dijadikan naibul fa'il. Yang keempat, masdar al-mukhtas. Masdar al-mukhtas anil fa'il. Yang dikhususkan untuk fa'il, masdar yang dikhususkan untuk fa'il itu bisa menjadi naibul fa'il. Contohnya, fa'idha nufikha fis-suri, 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 nafkatan wahidatan, nafkatun wahidatun. Nufikha nafkatun wahidatun. Ini yang menjadi naibul fa'il. Nafkhatun itu adalah masdar dari nafakho yanfukhu. Nafakho yanfukhu nafkhatun, nafkhatan. Jadi masdar dari fiilnya itu bisa dijadikan naibul fa'il. Fa'idha dan apabila nufikho ditiupkan fisuri di dalam gambaran atau bentuk nafkhotun wahidah satu kali tiupan. Nah, di sini nafkhoh itu masdar yang diambil dari fiil nafakho yanfukhu. Nah, siapa yang meniupkan? Siapa yang menjadi subjek ya tidak disebutkan di sini. Ya, karena memang fungsi dari naibul fa'il tidak menyebutkan si fa'ilnya itu sendiri. Jadi di sini yang menjadi naibul fa'il itu adalah masdar. Masdar dari fi'il nafakho yaitu nafkhoh.
Jadi yang bisa dijadikan naibul fa'il itu ada 4. Maf'ulun bih, ya. Yang pertama itu yang bisa dijadikan naibul fa'il adalah maf'ulun bih, jar majrur, zorof, baik zorof zaman atau zorof makan, sama masdar yang bisa dijadikan naibul fa'il. Cara membuat naibul fa'il gimana? Cara membuat naibul fa'il, kalau dia fiilnya fiil madhi, yang awalnya doroba, kita domahkan awalnya dan kita kasrohkan sebelum akhir. Domahkan awalnya, ini baknya tetap ya. Cara membuat fiil majhul dengan cara mendomahkan awalnya dan mengkasrohkan sebelum akhir. Jadinya duriba. Nah, ini kalau misalkan fiilnya fiil madhi. Bagaimana kalau fiilnya fiil mudhari'? Cara membuat fiil majhul dari fiil mudhari' dengan cara mendomahkan awalnya dan mengfathahkan sebelum akhirnya. Oke. Jadinya yudrobu. Yang awalnya yadribu itu maklum menjadi yudrobu majhul. Yang awalnya doroba maklum menjadi duriba, itu majhul. Gimana kalau misalkan fiilnya itu fiil mazid, misalkan istakhroja, ini kita jadikan fiil majhul. Maka kalau misalkan dia itu sulasi mazid, maka kita domahkan awalnya dan huruf ketiganya. Nah, kita lihat ini fiil madi atau mudhari'. Ini adalah fiil madi. Oh, fiil madi berarti sebelum akhirnya itu dikasrohkan. Kalau fiil mudhari' sebelum akhirnya itu difathahkan. Ya, saya ulangin, istakhroja ini adalah fiil maklum. Kita mau ngebuat dia menjadi fiil majhul. Gimana caranya? Didomahkan awalnya dan huruf ketiganya dan dikasrohkan sebelum akhirnya. Kenapa dikasrohkan sebelum akhir? Karena dia fiil madi. Kalau fiil mudhari' difathahkan sebelum akhir. Berarti gimana nih istakhroja? Ya, rumusnya didomahkan awalnya dan huruf ketiganya dan dikasrohkan sebelum akhirnya. Oke, berarti ketemulah ustuh rija. Ya, ustuh rija. Ini fiil majhul dari istakhroja. Selanjutnya fiil lazim dan fiil muta'addi. Fiil itu ada dua, ya, bi'tibari luzum wal ta'addi. Tapi di sini nanti jadi ada 3. Kita bagi 2 sih sebenarnya. Pertama, fiil yang bukan muta'addi dan juga bukan lazim. Ma la yusofu bita'addin wa luzumin, yang tidak disifati dengan muta'addi dan luzum. Dia bukan muta'addi dan juga bukan fiil lazim. Itu contohnya seperti apa? Seperti kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha itu namanya fiil naqis. Ya, dia fi'lun naqis, bukan fi'lun tam. Fi'il naqis dia tidak disebut muta'addi dan tidak disebut fi'il lazim. Karena rumusnya beda sendiri. Fi'il naqis itu membutuhkan isim dan membutuhkan khobarnya. Ada khobar kana, ada isim kana. Tapi kalau misalkan fi'il lazim dan fi'il muta'addi, bedanya kalau fi'il lazim itu hanya membutuhkan fa'il saja, tidak butuh maf'ul. Kalau fi'il muta'addi butuh fa'il dan butuh maf'ul. Saya ulangin. Ya, fi'il ada 3. Ya, fi'il yang bukan muta'addi dan lazim itu seperti fi'il naqis, contohnya kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha itu tidak butuh, dia yang tidak cukup hanya kepada fa'il saja. Nanti fa'ilnya itu kan berubah menjadi isim kana. Kemudian dia tidak cukup dengan isim kana saja, dia juga butuh khobar kana. Jadi fi'il naqis itu yang membutuhkan isim dan khobarnya.
Kemudian yang kedua fi'il lazim. Fi'il lazim itu yang hanya cukup dengan fa'il saja. Dia tidak membutuhkan maf'ul. Contohnya apa? Ja'a al-haqqu. Ja'a itu fi'il. Al-haqqu itu fa'il. Udah dia nggak butuh maf'ul. Ja'a telah datang al-haqqu kebenaran. Contoh lain, zahaba sa'idun. Zahaba fi'il. Sa'id fa'il. Sa'id pergi. Dia nggak butuh maf'ul. Jalasad doifu. Jalasa fi'il. Ad-doifu fa'il. Jalasa duduk. Siapa yang telah duduk? Ad-doifu tamu. Nah, jadi di sini fi'il ja'a, zahaba, jalasa, fariha. Ini contoh-contoh daripada fi'il lazim yang tidak membutuhkan kepada maf'ulun bih. Seperti lari. Jaro itu saya lari. Udah cukup, nggak usah pakai objek. Contoh lain adalah tidur. Nimtu, saya tidur. Udah cukup, nggak usah pakai maf'ul. Adapun misalkan nimtu sobahan, saya tidur di pagi hari, sobahannya menjadi zorof, bukan menjadi maf'ulun bih. Ya. Kemudian di sini ada farihan najihu. Orang yang berhasil atau orang yang sukses itu bergembira. Fariha itu tidak membutuhkan maf'ul. Nah, itu yang dinamakan dengan fi'il lazim atau fi'il yang cukup dengan fa'ilnya saja, tidak membutuhkan maf'ul. Ciri-ciri fi'il lazim diantaranya dia tidak bisa bersambung dengan domir mutasil yang menjadi maf'ul. Contohnya adalah istaiqozo al-harisu. Istaiqozo itu tidak bisa bersambung dengan domir mutasil yang menjadi maf'ul. Contohnya misalkan istaiqozohul haris. Istaiqozohul haris. Nggak bisa begini. Nggak bisa bersambung dengan domir mutasil yang menjadi maf'ul. Berbeda dengan fi'il muta'adi. Fi'il muta'adi itu bisa fi'ilnya bersambung dengan domir mutasil. Seperti contohnya. Dorobahu Zaidun. Dorobahu Zaidun. Lihat di sini ada hu pada doroba. Artinya Zaidun, Zaid memukulnya. Nah, kalau misalkan fi'il lazim, ini nggak bisa begini. Istaiqodhohul harisu. Istaiqodho itu artinya bangun. Bukan membangunkan ya, tapi bangun. Kalau membangunkan itu aikozo yukizu. Aikiz. Bangunkanlah. Tapi kalau istaiqodho itu artinya bangun. Kalau membangunkan itu aikozo. Kalau aikozo itu baru muta'addi. Nah, jadi ciri fi'il lazim, fi'ilnya nggak bisa bersambung dengan domir mutasil yang menjadi maf'ul. Kemudian yang kedua, fi'il lazim itu nggak ada isi maf'ulnya. Contoh isi maf'ul itu seperti doroba yadribu doroban wa madroban fahuwa doribun wa dzaka madrubun. Wa dzaka madrubun. Madrubun itu isi maf'ul. Kalau ada isi maf'ulnya berarti fi'ilnya muta'addi. Nah, kalau fi'il lazim, dia itu nggak ada isi maf'ulnya. Contohnya misalkan pada fi'il khoroja, yang mana khoroja itu dia adalah fi'il lazim. Dia nggak butuh kepada maf'ul. Nah, ciri-cirinya kalau dia fi'il lazim, dia nggak punya isi maf'ul. Maka nggak ada makhrujun itu nggak ada. Makhrujun itu nggak ada. Pernah dulu di pondok, misalkan saya ngeliat huwa makhruj, dia dikeluarin. Huwa makhruj. Dikeluarin tuh bukan makhruj, tapi mukharraj atau mukhraj dari akhraja yukhriju. Mukhrijun, orang yang mengeluarkan. Mukhrajun, orang yang dikeluarkan atau sesuatu yang dikeluarkan. Misalkan ada orang kita dikeluarkan dari pondok, berarti kita katakannya bukan makhruj, tapi mukhraj. Mukhraj atau matrudun, matrud dibuang atau mukhraj dikeluarkan. Kalau makhruj nggak ada makhruj itu. Karena khoroja yakhruju itu fi'il lazim yang nggak membutuhkan maf'ulun bih. Fi'il yang lazim yang tidak membutuhkan maf'ulun bih tidak ada isi maf'ulnya, maka tidak dikatakan makhrujun. Oke, gimana caranya
mengubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Caranya adalah dengan mengganti wazan. Dengan wazan af'ala yuf'ilu atau dengan wazan fa'ala yufa'ilu. Contohnya, misalkan, khoroja itu kan fi'il lazim ya, artinya keluar. Bagaimana kalau misalkan saya pengen jadikan dia fi'il muta'addi yang artinya mengeluarkan? Kita ganti wazannya menjadi wazan af'ala, berarti menjadi akhroja. Akhroja yukhriju. Nah, ini baru dia menjadi fi'il muta'addi. Kalau khoroja itu artinya keluar. Kalau akhroja artinya mengeluarkan. Contoh misalkan, ini ada pulpen di kantong saya. Pengen saya keluarin dari kantong saya. Berarti bukan akhruju al-kolama, tapi akhrojtu al-kolama. Saya mengeluarkan pulpen. Atau ukhriju al-kolama minal jaibi. Saya mengeluarkan pulpen dari saku. Kalau misalkan akhruju itu artinya saya keluar. Masa saya keluar? Saya keluar pulpen dari saku. Ya itu nggak nyambung. Jadi cara memuta'adikan fi'il lazim dengan mengubah wazannya yang tadinya wazannya fa'ala menjadi wazan af'ala, yang tadinya khoroja menjadi akhroja yukhriju. Ya contohnya misalkan di sini akhrojtu al-qalama minal jaibi. Saya mengeluarkan pulpen dari saku. Atau diubah ke wazan fa'ala yufa'ilu. Khorroja yukhorriju. Contohnya misalkan khorrojtu. Khorrojtu al-fulusa minal jaibi. Saya mengeluarkan uang dari saku. Nah, jadi itu cara mengubah fi'il lazim kepada fi'il muta'addi. Nah, cara yang ketiga dengan wasilah huruf jar. Contohnya di sini a'rid anil kadhibi. Perlihatkanlah kebohongan. Atau di sini arti a'rodanya selain mengeluarkan apa sih? Berpalinglah, apa ya? Jauhilah, berpalinglah atau jauhilah berarti. Berpalinglah dari kebohongan atau jauhilah kebohongan. Jadi di sini ya maaf, yang menjadi fiil di sini yang a'ridnya itu dia adalah fiil lazim awalnya, kemudian dijadikan fiil muta'addi dengan wasilah huruf jar sehingga dia mempunyai maf'ul. Ini kalau ditakwil aslinya a'rid al-kadziba. Begitu juga di sini tamassak, berpegang teguhlah, bil fadilati. Secara makna bil fadilati itu menjadi maf'ul secara makna, tapi secara keadaan di sini kan dia jar majrur, maka dia majrur. Aslinya tamassak al fadilata, aslinya begitu. Cuma di sini kan dia
menjadi muta'addi disebabkan oleh huruf jar, ba. Makanya dia di sini fadilatinya majrur karena kemasukan ba. Berarti ada 3 cara untuk mengubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi, yaitu dengan cara mengubah wazannya menjadi af'ala yuf'ilu. Yang kedua, mengubah wazannya kepada fa'ala yufa'ilu. Cara ketiga itu dengan wasilah huruf jar. Itu fi'il lazim. Kalau fi'il muta'addi itu yang nggak cukup hanya ada fa'ilnya saja, tapi dia butuh mansub, ya butuh maf'ulun bih. Ya. Jadi fi'il muta'addi itu yang membutuhkan kepada maf'ulun bih. Fi'il lazim itu yang tidak membutuhkan maf'ulun bih. Ya, itu simpelnya begitu. Fi'il lazim yang tidak membutuhkan maf'ulun bih, fi'il muta'addi itu adalah yang membutuhkan maf'ulun bih. Nah, fi'il muta'addi itu dibagi 3. Ada yang membutuhkan 1 maf'ul, ada yang membutuhkan 2 maf'ul, ada yang membutuhkan 3 maf'ul. Contoh yang membutuhkan 1 maf'ul, ya doroba contohnya. Doroba Zaidun al-kalba. Di sini maf'ulun bihnya 1. Yang membutuhkan 2 maf'ul. Nah, ini ada yang awalnya dia mubtada khobar, yang aslinya dari mubtada khobar, mubtada wa khobar. Ada yang laisa aslinya, bukan aslinya mubtada khobar. Laisa asluhuma mubtadaan wa khobaron. Yang aslinya mubtada dan khobar itu zona wa akhwatuha. Seperti contohnya, zonantu Muhammadan maujudan fil fasli. Zonantu, saya mengira. Muhammadan, ini maf'ulun bih pertama. Maujudan, itu maf'ulun bih kedua. Nah, dia punya 2 maf'ul. Nah, maf'ul yang pertama dan maf'ul yang kedua itu aslinya dia mubtada dan khobar. Aslinya Muhammadun maujudun fil fasli. Kalau kita hapus zonantunya, dia itu berasal dari mubtada dan khobar. Muhammadun maujudun fil fasli. Muhammadunnya itu mubtada, maujudunnya itu khobar. Dia aslinya dari mubtada khobar. Muhammadun maujudun fil fasli. Kemudian masuk zona yazunu. Zonantu, saya mengira. Muhammadan, bahwasannya Muhammad maujudan, bahwasannya Muhammad itu ada fil fasli di kelas. Jadi Muhammadan yang maf'ulun bih awal, maujudannya maf'ulun bih sani, dan mubtada dan maf'ulun bih awal dan maf'ulun bih sani itu aslinya mubtada khobar. Nah, ada fi'il muta'addi yang membutuhkan kepada 2 maf'ul, dan 2 maf'ul ini aslinya bukan mubtada dan khobar. Ada beberapa fi'il seperti a'ta yu'ti, artinya memberikan. Kasa yaksu, artinya melapisi. Manaha yamnahu, artinya memberikan. Ya, contohnya apa? Yang membutuhkan 2 maf'ul, dan 2 maf'ul ini aslinya bukan mubtada dan khobar. Kita ambil contoh misalkan a'ta itu
Muhammadan al-kitaba. Atau itu saya memberikan siapa? Memberikan Muhammad. Nah, berarti Muhammad jadi objek. Maf'ulun bih awal. Saya memberikan Muhammad. Memberikan Muhammad apa? Saya memberikan Muhammad sebuah buku. Berarti buku di sini atau Alkitab menjadi maf'ulun bih sani. Dan maf'ulun bih satu dan maf'ulun bih dua itu aslinya bukan mubtada dan khobar. Coba kita jadikan mubtada dan khobar. Nyambung nggak? Muhammadun kitabun. Muhammad adalah buku. Ah, ini kan nggak nyambung. Muhammad adalah buku. Muhammad masa buku? Muhammad kan manusia. Nah, jadi emang di sini bukan aslinya mubtada khobar. Ya, jadi fiil mutaaddi yang membutuhkan dua maf'ul yang aslinya bukan mubtada dan khobar itu ada beberapa fiil. Ada beberapa fiil di antaranya atau yukti artinya memberikan. Kasa yaksu. Contohnya kasa yaksu. Wa kasal izamalah ma. Allah melapisi tulang dengan daging. Wa kasal izamalah ma. Allah ini kasanya, ini kan di Quran ya, ini kasanya itu dhamir huwa. Huwanya itu kembalinya ke Allah ya. Allah melapisi tulang manusia dengan daging. Nah, jadi al-izoma ya kasa itu fiil kan? Failnya mana? Failnya ini domir mustatir yaitu takdirnya huwa. Domir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Huwanya kembali ke Allah. Ya, berarti udah tuh fiil fa'il. Kemudian maf'ulnya mana? Ini al-izoma maf'ulun bih yang pertama, lahma maf'ulun bih yang kedua artinya Allah melapisi tulang dengan daging. Ya, manaha itu artinya sama seperti akta, yaitu memberikan. Ini contoh fi'il muta'adi yang membutuhkan dua maf'ul yang aslinya bukan mubtada khobar. Nah, kemudian ada fi'il muta'adi yang membutuhkan tiga maf'ul. Contohnya adalah akhbaro, mengabarkan. A'lama, memberitahu. Anba'a, memberikan kabar. Pokoknya yang artinya seperti itu deh, memberikan kabar, memberitahu. Contohnya, contohnya adalah akhbartu Zaidan al-qalama jadidan. Akhbartu, saya memberikan kabar. Ini fi'il fa'il. Memberikan kabar kepada siapa? Memberikan kabar kepada Zaid. Nah, Zaid ini maf'ulun bih pertama. Memberikan kabar kepada Zaid berupa apa kabarnya? Kabarnya adalah al-qalama, bahwasannya pulpen ini maf'ulun bih dua. Pulpennya kenapa? Jadi dan baru. Nah, jadi di sini dia punya tiga maf'ul. Zaidan maf'ulun bih awal, al-qalama maf'ulun bih sani, jadi dan maf'ulun bih salis. Akbar tu Zaidan al-qalama jadi dan saya memberikan kabar kepada Zaid bahwasannya pulpen itu baru. Oke. Ciri-ciri fi'il muta'addi. Dia boleh bersambung dengan domir mutasil yang menjadi maf'ul. Contohnya, ijtahada at-talibu. Seorang murid bersungguh-sungguh. Fa'akramtuhu. Nah, lihat pada fi'il akroma yukrimu. Akroma yukrimu artinya memuliakan. Dan dia muta'addi. Karena dia butuh maf'ul. Nah, akrom tu itu fi'il fa'il.
hu-nya adalah maf'ulun bih. Maka dari sini kita tahu kalau ada fiil yang bersambung dengan maf'ulun bihnya, yang maf'ulun bihnya berupa dhamir muttasil, berarti fiil tersebut adalah fiil muta'addi. Kemudian ciri yang kedua, dia punya isim maf'ul. Seperti contohnya doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa doribun wa dzaka madrubun. Madrubun itu adalah isim fa'il. Maaf, isim maf'ul maksudnya. Yang isim fa'il itu doribunnya. Madrubun adalah isim maf'ul. Fi'il yang mempunyai isim maf'ul berarti dia adalah fi'il muta'addi. Fi'lun muta'addin. Fi'il muta'addi berarti dia punya isim maf'ul. Aqsamul fi'lil muta'addi. Jenis-jenis fi'il muta'addi udah saya jelaskan. Ada yang muta'addinya kepada satu maf'ulun bih. Contohnya ya khaful mu'minu rabbahu, orang mukmin takut kepada Tuhannya. Ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul. Kemudian yang membutuhkan dua maf'ul. Asluhuma mubtada dan khobar, dan dua maf'ul ini aslinya mubtada dan khobar, seperti zonantu at-tafawwuqa sahlan. Zonantu saya mengira, at-tafawwuqa kesuksesan. Ini maf'ulun bih pertama, sahlan itu maf'ulun bih kedua. Saya mengira bahwasannya kesuksesan itu mudah. Nah, di sini aslinya mubtada dan khobar. Aslinya at-tafawwuqu sahlun, kesuksesan itu mudah. Nah, kemudian ada yang menasabkan dua maf'ulun bih, aslinya bukan mubtada dan khobar. Contohnya itu al-majda jaizatan. Nah, di sini maf'ulun bih yang pertama, di sini maf'ulun bih yang kedua. Itu saya memberikan al-majda kepada orang yang mulia. Memberikan apa? Jaizatan, penghargaan. Saya memberikan orang yang mulia sebuah penghargaan. Nah, di situ punya dua maf'ul, dan dua maf'ul ini bukan mubtada dan khobar. Al-majdu jaizatun. Orang yang mulia adalah penghargaan. Ini kan nggak nyambung. Jadi dia memang bukan aslinya mubtada khobar. Yang membutuhkan tiga maf'ul. Di sini contohnya a'lamtu Muhammadan aliyan najihan. Saya memberitahu Muhammad bahwasannya Ali itu sukses. A'lam tuh ini fi'il fa'il, Muhammadan ini maf'ulun bih awal, aliyan maf'ulun bih sani, najihannya maf'ulun bih salis. Punya tiga maf'ul. Yang punya tiga maf'ul itu adalah fi'il-fi'il yang mempunyai makna mengabari atau memberitahu. A'lama, a'lama itu artinya memberitahu. Akhbaro, memberikan kabar. Anba'a, sama artinya memberikan kabar. A'lama, akhbaro, anba'a. Oke, udah tinggal 1 menit lagi. Nanti kita lanjut lagi ya habis istirahat. Insya Allah ini bentar lagi udah habis langsung ke sorof. Ini tinggal maf'ulun bih sama maf'ul mutlak ya. Udah, insya Allah pertemuan selanjutnya besok itu udah masuk ke sorof. Maf'ulun bih sama maf'ul mutlak ya. Nanti kita istirahat dulu. Ya, pertanyaan nggak? Siapin aja ya kalau ada pertanyaan.